Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Yusuf Saputro, NIM 12631120103. Di sini saya selaku pemateri dari kelompok 9 yang membahas materi tentang kriteria dan teknik pemeriksaan atau pengujian keabsahan data. Mata kuliah metodologi penelitian, dosen pengampu Bu Zulfa Ismawati MPD, kelas manajemen dakwah 3A, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Baik, saya akan bacakan sebuah materi mengenai kriteria pengujian keabsahan data dari kelompok 9. Yang pertama ada uji keabsahan dan triangulasi pendekatan. Kemudian mencakup tentang satu, membangun keterpercayaan. Ada juga uji keabsahan hasil penelitian, perpanjangan keikutsertaan, siklus kesamaan data, ketekunan pengamatan, triangulasi peneliti yang meliputi triangulasi metode, teori, dan sumber data, kemudian pengecekan, baik pengecekan melalui diskusi, keanggotaan tim, dan kecukupan referensi, dan juga kajian kasus negatif yang meliputi uraian rinci serta auditing. Pertama, saya akan menjelaskan dari uji keabsahan dan triangulasi pendekatan. Keabsahan data itu sendiri memiliki arti yaitu standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang dilakukan yang lebih menekankan pada data atau informasi daripada sikap dan jumlah orang. Dan pada dasarnya uji keabsahan data dalam sebuah penelitian itu hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Nah, apa yang dimaksud uji validitas itu? Validitas itu ialah berkenaan derajat ketepatan antara data yang diperoleh oleh peneliti serta data yang terjadi pada objek penelitian. Dengan demikian, dikatakan data yang valid apabila data yang ada tersebut tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Kemudian dalam penelitian terdapat dua macam validitas, yaitu validitas internal dan eksternal. Dalam buku Profesor Sugiono dijelaskan kalau validitas internal itu ialah aspek ataupun derajat akurasi, apakah derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai dari penelitian itu. Kemudian sedangkan validitas eksternal berkaitan dengan implementasi keluar, yaitu berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian itu dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Sedangkan reliabilitas ialah berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas suatu data atau temuan. Karena reliabilitas ini berkenaan dengan derajat konsistensi ataupun stabilitas data tersebut, maka bila ada peneliti lain mengulangi atau mereplikasi dalam penelitian pada objek yang sama dengan metode yang sama, maka akan menghasilkan data yang sama. Suatu data yang reliable atau konsisten akan cenderung valid, walaupun belum tentu valid. Dan jika orang yang berbohong secara konsisten akan terlihat valid, walaupun sebenarnya tidak valid. Dan terjadi perbedaan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif ini. Dalam penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan reliable, yang diuji kevaliditasannya dan reliabilitasannya ialah instrumen penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Perbedaannya seperti itu. Dan kemudian dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Dalam PPT juga telah dijelaskan bahwa pendekatan kualitatif ini dapat memakai
kontrol berupa negative evidence, triangulasi, kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas. Selanjutnya, kriteria keabsahan data. Kriteria keabsahan data atau untuk menetapkan keabsahan data ini atau nama lainnya ialah truthworthiness data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan ini didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 kriteria yang digunakan, yaitu pertama, derajat kepercayaan atau kredibilitas. Kedua, keteralihan atau transferability. Ketiga, kebergantungan atau dependability. Dan keempat, kepastian atau confirmability. Penerapan keempat kriterium ini yang saya sebut tadi, penerapan kriterium dari derajat kepercayaan yang akan saya jelaskan dan saya singgung di materi ini, pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non-kualitatif. Kriterium ini berfungsi sebagai berikut. 1. Melaksanakan inquiry sedemikian rupa hingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kemudian ini contoh tabel datanya yang dikutip dari Profesor Sugiono. Kemudian ini yaitu ada uji kredibilitas. Akan saya jelaskan satu persatu. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif antara lain meliputi perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan melalui diskusi, kecukupan referensi, dan juga kajian kasus negatif dan member check ataupun uraian rinci auditing. Kedua, uji transferability atau keteralihan. Transferability ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Jadi penelitian ini menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Nilai transfer berkenaan dengan kenyataan yang terjadi, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Kemudian ketiga, uji dependability atau juga reliabilitas. Reliabilitasnya penelitian kualitatif. Suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau merefleksi penelitian tersebut atau proses penelitian dalam kualitatif itu. Uji dependability dilakukan dengan mengaudit terhadap keseluruhan proses penelitian. Kemudian keempat, uji confirmability yang dalam penelitian kuantitatif disebut uji objektif penelitian, objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Kemudian kriteria yang sebagaimana termaksud, yaitu pertama, perpanjangan pengamatan atau keikutsertaan. Jadi dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti memiliki kesempatan untuk kembali terjun ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara dengan sumber data yang ditepungi maupun sumber data yang baru. Perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, dan semakin terbuka hingga saling timbul kepercayaan, hingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Dan dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti akan menambah waktu berada di lapangan untuk mengecek apakah kategori yang dirumuskannya itu sesuai dengan perspektif para partisipan. Dan peneliti bermaksud atau bertujuan untuk mencoba membersihkan kemungkinan bias pribadinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.